Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di renungan harian HKBP Resort Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah merasa bahwa Tuhan lebih sayang atau lebih mengasihi orang lain daripada kita sendiri? Apakah kita pernah merasa bahwa Tuhan lebih mendengar doa mereka, lebih memakai mereka, lebih memilih mereka untuk keberhasilan, kesuksesan yang kita harapkan, dan seakan-akan muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa ya mereka kelihatan lebih di permukaan hidupnya, sementara saya hidupnya lebih di bawah? Kenapa ya seolah-olah hidup mereka lebih baik dibandingkan hidup saya? Kalau pertanyaan itu pernah muncul di pikiran kita, mari kita berhenti sebentar dan mendengar apa yang hendak dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Kalimat ini bukan keluar dari pemikiran Petrus sendiri, tetapi hal ini disampaikan oleh Petrus setelah dia dipaksa oleh Tuhan lewat penglihatan untuk pergi ke rumah seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Orang Romawi yang dianggap oleh orang Yahudi waktu itu sebagai orang luar, najis, tidak layak disentuh, apalagi disapa sebagai saudara seiman. Coba kita bayangkan, Petrus itu seorang Yahudi tulen. Dari kecil dia diajar bahwasannya bangsa lain itu ada di luar, tidak sederajat dengan mereka. Tapi Tuhan justru mengirim dia ke rumah Cornelius, seorang perwira Romawi. Dan di sanalah muncul kesadaran oleh Petrus bahwa ternyata Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Allah tidak membedakan orang bukan hanya berarti bahwa Allah itu adil, tapi lebih dari itu. Allah tidak membedakan berarti Allah tidak melihat kita dari wajah kita, tidak dari status, tidak juga dari mana sukumu berasal, atau seberapa bagus kulit atau penampilanmu, atau seberapa bagus posisimu menurut pemandangan manusia. Karena kita manusia seringkali tanpa sadar mengukur orang dari asal-usulnya. Dari keluarga mana dia berasal, dari latar belakang yang seperti apa dia, apakah dia punya koneksi dengan siapa. Hal-hal inilah yang sering kita pakai untuk menilai atau menentukan cara kita memperlakukan seseorang. Tapi hari ini Petrus mengingatkan kita satu kebenaran, bahwa cara Allah memandang kita, cara Allah memandang manusia tidak sama dengan cara kita atau cara dunia melihat orang. Tapi cara Allah menilai kita adalah melalui hati yang takut akan Dia dan hidup yang mengamalkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita coba tanya diri kita sendiri. Apakah kita pernah merasa diri kita ini kurang layak di hadapan Tuhan? Apakah kita pernah merasa saya kalah penting dibandingkan orang lain? Atau kita merasa hidup kita ini kecil, kurang mentereng dibandingkan orang lain? Kalau pernah, ayat ini mengingatkan kita yang Allah lihat tidak sama dengan yang dilihat dunia. Coba kita pikirkan hidup kita sehari-hari. Kita buka media sosial, kita bisa melihat teman sebaya kita sudah punya rumah sendiri, sudah punya anak, sudah naik jabatan, atau liburan ke luar negeri. Lalu kita mulai membandingkan dengan diri kita sendiri, kita bertanya, kok saya sepertinya begini-gini aja ya?
Kenapa saya belum sampai di sana? Apakah Tuhan lupa dengan saya? Apakah saya kalah karena ada kesalahan saya? Kenapa saya sudah bujur bekerja, tetapi yang mendapat kenaikan jabatan justru orang lain? Tapi firman hari ini menegaskan Allah tidak sedang menilai kita dari seberapa banyak pencapaian kita. Bukan dari seberapa bersinar atau seberapa banyak sorotan yang kita terima dari dunia ini. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Apa kita sungguh-sungguh takut akan Dia? Apakah hidup kita sekecil apapun ruang geraknya mengamalkan kebenaran? Apakah kita melakukan kebenaran hari demi hari dengan setia? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini kita merasa kecil, biasa saja, merasa Tuhan seperti lebih memilih orang lain, ingat nas kita hari ini bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia. Yang Dia cari bukan seberapa banyak pencapaian kita, bukan seberapa mentereng hidup kita, bukan seberapa bersinar kita kelihatannya di hadapan orang, tapi yang Dia cari adalah hati yang takut akan Dia. Hidup yang jujur dan mengamalkan kebenaran hari demi hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh hidup, bertumbuh dan berbuah melalui hidup kami. Agar kami mengerti dan mengingat bahwa Engkau tidak membeda-bedakan manusia. Engkau melihat kami dari hati dan seberapa ingin kami mengamalkan kebenaran di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kami boleh semakin menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan. Tuhan, begitu juga dengan segala kegiatan kami satu hari ini. Biarlah semuanya itu berada dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang menjadikannya berhasil. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan juga mara bahaya dari daging dan juga jiwa kami. Ampunkan juga Tuhan kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.